Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, Syekh Ibnu Ajibah atau nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Dalam kitabnya Iqadul Himam fi Syarhil Hikam membagi ikhlas ke dalam 3 kategori. Ikhlas itu dalam bahasa Indonesia seperti yang ditulis di KBBI, ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara lain artinya adalah tulus hati. Jadi ikhlas atau tulus hati itu menurut Ibnu Ajibah terbagi kepada 3 peringkat atau 3 kategori. Ya, jadi wal ikhlas salah darajatin. Ikhlas itu terbagi kepada 3 peringkat. Darajatul awam, peringkat pertama adalah ikhlasnya orang awam. Wal khawas, yang kedua ikhlasnya orang khawas. Wa khawasul khawas, yang ketiga peringkatnya orang khawasul khawas. Ba ikhlasul awam wa ikhrajul khalqi min muamalatil haq ma talabil hududid dunyawiyah wal ukhrawiyah kaibdil badan wal mal wa sa'atir rizki dan seterusnya. Wa ikhlasul khawas talabil hududil ukhrawiyah dunad dunyawiyah. Wa ikhlasul khawasil khawas ikhrajul hudud bil kulliyah. Fa'ibadatuhum tahqiqul ubudiyah wal qiyam biwadhaifir rububiyah dan seterusnya. Ikhlas atau ketulusan hati itu terbagi kepada 3 kategori kata Ibnu Ajibah. Yang pertama ikhlasnya orang awam atau juga disebut orang awam ini abidin, ya, penyembah, pengabdi Allah gitu ya. Yaitu berbuat karena Allah dengan imbalan duniawi dan ukhrawi. Ya. Misalnya, ia beribadah, ya sholat misalnya. Selain dia sholatnya itu adalah dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, juga melalui sholat itu dia memohon misalnya kesehatan badan, keluasan rezeki, ya, bagi yang belum mempunyai pekerjaan misalnya meminta agar diberikan pekerjaan yang layak dan seterusnya. Kemudian yang kedua ikhlasul khawas, ya. Ikhlasnya orang khawas atau disebut muhibbin, pencinta. Ikhlasnya ini lebih tinggi daripada ikhlasul awam tadi, ya, ikhlas yang pertama, ikhlas yang dalam peringkat yang pertama. Ikhlasul khawas atau muhibbin atau pecinta Allah, yaitu orang yang melakukan suatu ibadah semata-mata hanya ingin pamrih atau imbalan ukhrawi saja. Misalnya dia melaksanakan sholat, dia hanya memang dia minta dengan sholatnya itu agar diselamatkan dari misalnya kesengsaraan di akhirat nanti, diampuni dosa, dimaafkan segala kesalahan dan dimasukkan ke dalam surganya. Begitu. Yang ketiga, ini yang paling tinggi, ya, derajat paling tinggi, yaitu ikhlasnya orang khawasul khawas atau disebut juga arifin, ya, yaitu orang yang beribadah kepada Allah tanpa pamrih apapun, ya. Jadi yaitu berbuat semata-mata karena pengabdian, ya. Orang ikhlasul khawasul khawas itu adalah orang atau disebut juga arifin adalah orang yang ikhlas melaksanakan ibadah tanpa pamrih apapun. Dia beribadah itu semata-mata karena pengabdian, karena ubudiyah, untuk memenuhi hak-hak rububiyah atau hak
ketuhanan bagi Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali, semua derajat atau peringkat ikhlas itu semuanya dapat mengantarkan orang kepada kedamaian, keselamatan, ketenangan, kebahagiaan. Tapi yang lebih cepat mencapai itu, mencapai ketenangan, keselamatan, kebahagiaan hidup adalah peringkat yang ketiga. Itu jadi yang paling cepat mengantarkan kepada yang disebutkan tadi, yaitu keselamatan, ketenangan hidup, kebahagiaan. Itu adalah ikhlas dalam derajat atau peringkat yang ketiga, ikhlasnya khawasul khawas. Kemudian juga biasanya diiringi dengan ikhlasnya orang khawasul khawas ini biasanya diiringi dengan melupakan ibadah yang telah ia lakukan. Ia sama sekali melupakan ibadah yang telah ia lakukan. Sehingga kalau kita tanya, misalnya dia tadi malam berapa rakaat dia melaksanakan sholat malamnya, sholatul lailnya, dia lupa. Pada bulan ini dia berapa hari melaksanakan puasa sunnahnya, dia lupa. Karena dia tidak mau mengingat-ingat. Kalau dia sudah melaksanakan ibadahnya, ya itu dia lupakan saja, karena itu dilakukan semata-mata karena melaksanakan pengabdiannya, melaksanakan kewajiban kehambaannya kepada Allah, dan juga melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada hak-hak ubudiyah, hak-hak harus disembah Allah yang ada pada dirinya. Ini kata Cak Nur atau Dr. Mukholis Majid, ini ada hadis ya. Kata Cak Nur, ini hadis yang melukiskan bahwa nanti di akhirat ketika orang semua sudah selesai dihisab, disidang, ya, kemudian diponis, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ini ada lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk melihat-lihat ke neraka. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melihat-lihat ke neraka. Jangan-jangan malaikat salah memasukkan, kata Allah gitu ya. Jangan-jangan malaikat salah memasukkan orang yang mestinya tidak masuk neraka, tapi ia masuk neraka. Coba, kata Allah, periksa neraka, barangkali kamu salah memasukkan orang. Begini, malaikat pergi ke neraka. Lalu semua orang di neraka tahu, sehingga mereka bertanya, ya, untuk apa malaikat datang ke situ? Orang-orang di neraka melihat, wah, ada malaikat ya. Malaikat ini, untuk apa nih mereka datang ke sini? Malaikat menjawab, saya datang ke sini mau memeriksa kalau ada yang salah masuk neraka. Di antara kalian, barangkali ada yang salah saya masukin. Seharusnya kalian masuk surga, tapi saya masukkan ke neraka. Kemudian malaikat bertanya gitu ya, coba siapa yang merasa salah masuk? Saya masukkan, kata para malaikat, kami masukkan. Dan mereka semua mengacungkan tangan. Mereka semua itu di neraka mengacungkan tangan. Maka kamu merasa bahwa kamu masuk neraka ini salah? Tanya malaikat pada salah seorang di antaranya. Mengapa? Malaikat melihat ada yang ngacung, panggil sini. Mengapa kamu merasa ada salah dimasukkan ke neraka oleh kami? Lo begini Pak, kata orang itu ya, kira-kira begini ya. Lo begini Pak, saya ini dulu pernah sedekah, katanya. Dan seterusnya. Malaikat melihat catatannya. Oh, kamu betul. Catatan ini kamu pernah bersedekah. Tapi menurut catatan kami, kamu sedekah itu cuma untuk pamer dan tidak dicela orang atau tidak dibenci orang. Kamu memang pernah sedekah. Kamu pernah sedekah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan jalan, untuk perbaikan kampung misalnya. Tapi itu kamu lakukan semata-mata untuk pamer bahwa kamu itu mampu, orang mampu, dan takut dan khawatir dicela oleh masyarakat sekitar. Pokoknya macam-macam deh alasan yang dikemukakan para penghuni neraka itu untuk meyakinkan malaikat bahwa mereka tidak pantas berada di situ.
Ada yang merasa aneh, ya. Ada yang orang masih terbengong-bengong gitu ya. Kemudian ada yang ngacung lagi, ada yang bengong-bengong saja tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh malaikat. Ada yang merasa soleh ya, merasa orang baik. Ada yang merasa dermawan, gitu ya. Ada yang merasa menjadi aktivis, wah ya pembela orang-orang mustadafin, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Ada yang merasa menjadi reformis, ya, gitu ya, dan sebagainya. Tapi di pojok sebelah sana ada orang yang malu-malu mengacungkan tangan, mengangkat tangan. Dia terpancing aja oleh orang gitu, orang-orang yang lain di situ, orang lain pada mengacungkan tangan untuk mengajukan protes ke malaikat. Kemudian dia terdorong ikut mengacungkan tangan, gitu. Tapi dia malu-malu mengangkat tangannya, menurunkan tangan. Kemudian dia malaikat bertanya, kenapa kamu ragu-ragu begitu mengangkat tangan? Kata malaikat, saya enggak mengangkat tangan kok, hanya ikut-ikutan aja orang mengangkat tangan, terdorong saya mengangkat tangan, gitu. Saya tahu malaikat, saya pantas di neraka karena saya tidak punya kebaikan, kata orang itu. Malaikat menanyakan, misalnya, nama kamu siapa? Tanggal lahir, tempat tinggal, nama orang tua, pekerjaan dan sebagainya gitu ya, tanya oleh malaikat. Wah, ini kebaikan kamu, kata malaikat. Ya, kamu ada nih kebaikan kamu nih. Dalam catatan saya, dalam catatan kami, kata malaikat, kamu dulu pernah memberi uang 10.000 misalnya kepada pengemis di jalan, di lampu merah misalnya. Kemudian ditanya, benar kamu begitu? Dia mengatakan, tidak ingat, tidak malaikat, saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak ingat lagi melakukan itu. Dia sama sekali tidak mengingat kejadian yang telah ia lakukan itu. Kemudian malaikat mengingatkan ke orang itu, benar, nih dalam catatan kami ada kamu pada hari apa gitu, disebutkan harinya, jamnya, tanggal kejadian itu. Tapi tetap saja orang itu tidak mengingatnya. Oh, kalau begitu, kata malaikat, kamu inilah orang yang salah dimasukkan dalam neraka, kata malaikat. Lalu diangkatlah orang itu, ya, dibawalah ke surga karena dia sedekah, tidak merasa dan tidak sok suci. Dia tidak merasa karena kebiasaan dia memang begitu. Kalau dia sudah sedekah, sudah sholat, apalagi sholat fardu, sholat sunnah, sedekah dan pokoknya setelah dia melakukan kebaikan biasanya ya lupakan aja gitu, seperti tidak pernah melakukan kebaikan itu. Ternyata orang itulah yang selamat. Bahwa sok suci itu tadi ya, tidak sok suci. Bahwa sok suci itu adalah suatu bentuk kesombongan, suatu bentuk ketakaburan. Sok suci itu, merasa diri suci itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Dan Al-Quran mengatakan Allah tidak suka kepada orang sombong, ya, orang takabur. Hadis mengatakan bahwa pintu yang paling rapat menutup orang yang masuk surga ialah kesombongan. Itulah dosanya iblis, ya. Sombong itu kan dosanya iblis. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang sedikit saja dalam hatinya ada perasaan sombong, ada perasaan takabur. Nah, itu dosanya iblis. Ketika Allah meminta iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak karena merasa lebih tinggi dari Adam. Padahal para malaikat saja bersujud. Maka Allah berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan dan takabur dan ia adalah termasuk golongan kafir. Itu surat Al-Baqarah 34. Jadi dalam beribadah ini kita tidak usah sombong,
dan juga tidak usah sok suci, dan juga tidak merasa bahwa ibadahnya ini yang akan menyelamatkan dia dari neraka misalnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.